Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual hari ini. Saya percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari pejamkan mata Anda, kita berdoa. Bapa, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan pewahyuan daripadamu, biarlah iman mengalir ke dalam hati kami dari firman-Mu yang kami dengar hari ini, dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian, "Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, 'Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?' Mereka menjawab, 'Ya Tuhan, kami percaya.' Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, 'Jadilah kepadamu menurut imanmu.'" Perhatikan apa yang Yesus katakan. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Itu adalah hal pertama yang Yesus katakan kepada kedua orang buta yang datang kepada Yesus ini. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Percayakah kamu? Masalahnya bukan apakah Yesus dapat atau tidak. Dia dapat. Tapi yang menjadi pertanyaan Yesus kepada dua orang buta itu adalah apakah mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukannya? Apakah mereka percaya? Itu yang Yesus tanya. Dan kemudian ketika kedua orang itu menjawab bahwa mereka percaya, Yesus berkata, "Terjadilah kepadamu menurut imanmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya, akan tetapi apa yang membuat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup anak-anaknya adalah iman. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang akan terjadi kepada kita adalah sesuai atau menurut imanmu. Yesus dapat mencelikan mata orang buta dengan sangat mudah. Sang pencipta alam semesta yang menjadikan semua hanya dengan perkataan firman-Nya dapat melakukan apapun juga. Akan tetapi yang membuat apa yang kita rindukan atau apa yang kita lihat firman Tuhan katakan termanifestasi dalam hidup kita adalah iman kita. Tanpa iman, tidak ada yang terjadi. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Firman Tuhan berkata, kalau seseorang berkata kepada gunung, "Beranjak tercampak ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi dia. Apa yang dikatakannya akan terjadi jika orang itu percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang menjadi masalah adalah kita mungkin diajar untuk memperkatakan atau diajar sebuah kebenaran firman Tuhan dan kita berpikir itu akan terjadi kepada kita karena kita sudah pernah mendengar tentang itu atau karena kita sudah mengucapkannya, kita sudah pernah mencoba memperkatakannya, atau kita berpikir bahwa saya tahu ayat itu dan mungkin kita juga berpikir saya adalah anak Tuhan, maka pastilah hal-hal ini akan terjadi kepada saya. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata yang akan terjadi kepada kita adalah apa yang kita percayai. Bukan hanya apa yang kita pernah dengar atau kita pernah eh, tahu khotbahnya atau kita pernah memperkatakan. Bukan. Tapi apa yang kita percayai. Nah, firman Tuhan firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika orang memperkatakan sesuatu tapi tanpa iman,
Tidak ada yang terjadi. Orang kemudian berkata, kok firman Tuhan tidak? No, firman Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Firman Tuhan selalu terjadi. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali kepadaku sia-sia. Dia selalu berhasil dalam apa yang kuperintahkan kepadanya. Dia melaksanakan apa yang kusuruhkan kepadanya, kata Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu berhasil melakukan apa yang Tuhan mau untuk firman itu lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai firman Tuhan itu? Mempercayai Dia yang berfirman akan melakukan apa yang Dia firmankan. Mempercayai bahwa Dia yang berfirman itu setia dan ketika Dia berkata sesuatu, apa yang Dia katakan pasti Dia lakukan. Dan kita mempercayai apa yang Dia katakan itu pasti terjadi. Itu yang menentukan. Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di bagian Alkitab yang lain, ketika Yesus pergi ke Nazaret, dia mengajar di sana dan kemudian dia mau menyembuhkan orang sakit sebagaimana yang biasa dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 6 ayat 5-6 bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bicara tentang Yesus. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun. Yesus. Kita tidak bicara manusia, Yesus. Tapi dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun. Kenapa? Apakah karena hari itu pengurapan sedang kosong? No. Kita bicara Yesus. Kita tidak bicara manusia. Tapi firman Tuhan berkata, dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di sana. Karena apa? Ayat 6 tadi berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Apa yang membuat mukjizat termanifestasi? Iman. Ketika tidak ada iman, ketika ada ketidakpercayaan, maka mukjizat tidak termanifestasi. Saya mau katakan sesuatu yang sangat penting. Kita punya banyak janji-janji Tuhan yang mungkin kita pernah dengar dihotbahkan, diajarkan, atau kita memperkatakannya. Kalau kita mau janji-janji Tuhan itu digenapi, kita perlu iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan melihat bagaimana kita bisa memiliki iman. Tapi kita melihat dulu satu bagian Alkitab yang lain. Matius pasal 17 ayat 19-20. Dikatakan demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang Yesus katakan. Ketika murid-muridnya, rasul-rasul, datang kepada dia dan berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus tidak berbicara karena kamu kurang berdoa, karena kamu kurang taat, karena kamu kurang ini dan itu yang lain. No. Tapi satu hal yang Yesus katakan, kamu kurang percaya. Percaya. Kalau begitu kita harus punya iman sebesar gunung, Pak. No, Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi bukan soal ukuran imannya. Bukan soal besar atau kecilnya, sebab biji sesawi, kata firman Tuhan, adalah biji yang paling kecil dari semua jenis tanaman. Biji yang paling kecil itu, sebesar biji sesawi saja. Gunung bisa berpindah, dan Yesus berkata, takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi yang perlu adalah kita memastikan bahwa iman yang sejati itu ada di dalam diri kita. Bukan ukuran besar kecilnya, tapi apakah memang iman ada di dalam hati kita. Itu yang perlu kita pastikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kita bisa memastikan itu. Sebelum itu saya ingin berbicara sedikit mengenai situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita ada di tengah masa yang saya yakin menggoncangkan banyak orang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal yang menimpa orang-orang di sekitar kita, banyak orang mungkin tergoncang imannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya apakah firman Tuhan ya benar dan pasti digenapi atau apa? Apa kok nggak terjadi? Kenapa ada yang mengalami ini dan itu dan sebagainya? Apakah yang perlu saya pastikan? Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada goncangan. Tapi goncangan itu bukan untuk menggoncangkan kita sebenarnya. Goncangan itu adalah untuk menggoncangkan kuasa-kuasa langit. Tapi apa yang akan terjadi memang ketika kuasa-kuasa langit, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara ini loh, kuasa-kuasa kegelapan ini loh, yang disebut Alkitab dalam Efesus pasal 6 sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, penguasa kerajaan angkasa, apapun namanya disebutkan Alkitab. Ini yang digoncang. Tuhan menggoncangkan itu bukan untuk menggoncangkan kita. Tapi memang akibatnya adalah ada yang terjadi di bumi, ada yang menimpa bumi. Dan kalau kita tidak paham apa yang sedang terjadi, maka ketakutan itu akan menimpa. Kita sudah melihat sebelumnya dalam ibadah virtual pertama, kedua, bagaimana kita menghadapi ketakutan, bagaimana kita secara efektif bisa melenyapkan ketakutan dari hidup kita. Saya tidak akan mengulangi itu. Anda dapat membuka YouTube khotbah ibadah virtual pertama, World Healing and Revival Center. Dan Anda bisa melihat itu di sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menimpa bumi akibat dari kuasa-kuasa langit digoncang, itu bisa membuat orang mati ketakutan karena kecemasan melihat semua yang terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi, firman Tuhan menyatakan bahwa goncangan bukan untuk menggoncangkan kita. Ibrani pasal 12 ayat 25-28 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Perhatikan, Dia yang berfirman.
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Perhatikan, berfirman, menyampaikan firman, berbicara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan atau goncangan dibuat supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi Anda dan saya, porsinya beda. Kita bukan mengalami seperti dunia. Itu bukan porsi kita. Itu tidak seharusnya terjadi kepada anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan takut dan hormat. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah bagian Anda dan saya. Tuhan mau memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika goncangan terjadi, Tuhan memberikan, menyediakan buat kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya kita tidak ikut mengalami apa yang dialami oleh kuasa-kuasa langit dan apa yang menimpa bumi ini. Itu tidak seharusnya terjadi pada kita. Perhatikan beberapa hal yang Ibrani pasal 12 ini katakan tadi. Yang pertama, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Anda lihat berulang-ulang dikatakan, menyampaikan firman Allah, berbicara dari sorga, suaranya menggoncangkan bumi. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan, sekalipun langit dan bumi berlalu, akan tetap tinggal, tetap selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah batal. Firman Tuhan tidak pernah bisa dihentikan. Firman Tuhan selalu terjadi. Apa yang Tuhan sudah firmankan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tuhan telah mengucapkannya, maka itu yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi, jangan biarkan di tengah goncangan ini apapun yang Anda lihat, siapapun yang Anda lihat, apapun yang menimpa sekeliling kita, jangan biarkan itu membuat Anda menolak firman Tuhan. Jangan biarkan itu membuat Anda berhenti mempercayai firman Tuhan. Tapi justru lebih fokus lagi, lebih kejar firman Tuhan itu. Firman Tuhan tadi berkata, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kata tidak luput menunjukkan bahwa firman Tuhan itu menyediakan keluputan, membawa keluputan buat kita yang memegangnya, yang mempercayainya. Itu sebabnya kita perlu membangun iman kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya pegangan kita di bumi ini yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah tidak bisa digoncangkan. Tadi saya sudah katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, kata Tuhan, akan tinggal tetap. Firman Tuhan itu tidak bisa digoncangkan. Kita perlu menanyakan diri kita sendiri. Apa yang dibangun dalam kehidupan iman kita selama ini? Apakah iman kita berlandaskan pada manusia
Atau iman kita berlandaskan pada Tuhan dan firman-Nya. Kalau bicara Tuhan, otomatis tidak terpisahkan dari firman Tuhan. Ada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1, ayat 1, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu di dalam hidup iman Kristiani kita harus dibangun di atas landasan Kristus dan firman-Nya. Hanya ketika iman kita berlandaskan Kristus, Sang Firman yang hidup itu, barulah kita tidak akan tergoncangkan. Firman Allah tidak pernah berlalu, dan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama sampai selama-lamanya. Ketika kita berpegang pada Yesus dan perkataannya, maka kita menjadi tidak tergoncangkan. Setiap kali, entah dalam bidang apapun juga, kita menemukan bahwa kita tergoncang karena melihat situasi yang terjadi atau karena mendengar sesuatu yang menimpa seseorang yang kita mungkin ketahui, yang kita mungkin kenal. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya selama ini menjadi landasan iman kita dalam bidang itu. Entah dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang apapun juga, dalam bidang apapun juga, setiap kali kita menemukan iman kita tergoncang atau kita tergoncang karena situasi yang kita lihat terjadi atau karena berita yang kita dengar mengenai seseorang, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Tuhan dalam kasih-Nya menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa selama ini apa yang menjadi dasar, landasan dari iman kita. Kalau memang Kristus adalah landasan iman kita, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita dan berita apapun yang kita dengar, kalau memang Kristus adalah sandaran kita, kita tidak akan tergoncang. Kita tidak akan kehilangan kepercayaan atau menjadi tawar hati. Kita tidak akan mempertanyakan firman Tuhan, apakah firman Tuhan benar atau tidak. Kalau Kristus memang adalah sandaran kita, maka iman kita tidak akan mengalami goncangan. Kita tidak akan kehilangan kepercayaan atau menjadi tawar hati. Karena situasi yang kita lihat ataupun apapun yang menimpa siapapun. Atau apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak akan tergoncang. Kalau kita tergoncang, maka itu alarm di dalam diri kita sendiri. Tuhan berbicara, menunjukkan bahwa selama ini dalam bidang itu, dalam bidang yang kita tergoncang itu, iman kita tergoncang atau kita menjadi tawar hati dan sebagainya. Berarti selama ini landasan iman kita dalam hal ini, dalam bidang ini, itu belum sepenuhnya adalah Kristus. Kita tahu bahwa landasan kita adalah Kristus dan firman-Nya ketika kita tidak tergoncang. Apapun berita yang terjadi, kita tahu pegangan kita apa. Kita berpegang pada itu dan kita tahu apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Kita mempercayai itu. Kita bersandar, berpegang pada Kristus dan perkataannya. Kita tidak akan goncang. Nah, satu hal saya mau katakan. Kita tidak bisa menyandarkan iman kita kepada manusia karena manusia itu sendiri bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, tidak ada manusia yang bisa melakukan hal supranatural apapun juga. Jadi, kita tidak bisa menjadikan manusia manapun juga sandaran iman kita, landasan iman kita.
Kita hanya dapat menyandarkan iman kita pada Kristus dan firman-Nya. Lagi pula, apa yang menjadi iman seseorang, kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu imannya sebenarnya apa. Oleh sebab itu ketika kita mendengar mengenai ini dan itu terjadi pada siapa dan siapa, kita tidak bisa melihat itu dan kemudian berkata, oh firman Tuhan tidak terjadi. No, hati-hati. Itu dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk merontokkan iman kita, menggoncangkan kita. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan orang itu sendiri. Apa yang menjadi iman? Tiap-tiap orang hanya diketahui oleh orangnya sendiri dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal penting yang kita perlu perhatikan adalah kalau sandaran kita adalah Kristus, otomatis perkataannya adalah pegangan kita. Dan kalau pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita bersandar pada Kristus lewat perkataan firman-Nya itu, kita akan mendapati bahwa kita tidak pernah tergoncangkan. Apapun juga yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak dapat membangun hidup yang tidak tergoncangkan di atas dasar usaha kekuatan manusia. Bahkan kesalehan kita pun tidak bisa diandalkan. Hidup kudus adalah penting, tapi bukan hidup kudus landasan mukjizat terjadi. Semua orang yang mengalami mukjizat Yesus adalah orang yang belum lahir baru pada waktu Yesus melakukannya. Mereka semua masih orang berdosa. Dan berulang-ulang kali Alkitab berkata Yesus menyembuhkan semua. Yesus menyembuhkan semua. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata dia berjalan keliling menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Menyembuhkan semua. Di antara semua itu, entah berapa orang adalah pemabuk. Entah berapa orang adalah orang-orang yang menyimpan kepahitan dan lain-lain sebagainya. Yang saya mau katakan, semua orang yang mengalami mukjizat Yesus, pada waktu Yesus melakukan itu, pada waktu dia melayani di muka bumi ini selama 3,5 tahun, semuanya adalah orang-orang berdosa yang belum lahir baru. Mengapa? Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum mati, mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa, dan bangkit kembali. Semua orang-orang itu menerima mukjizat sebelum Yesus disalibkan. Berarti mereka semua adalah orang-orang berdosa yang belum lahir baru. Kepada 2 orang buta tadi, Yesus tidak bertanya, apakah kamu orang yang beribadah dengan taat? Apakah kamu melakukan ini dan itu? Hanya satu yang ditanya Yesus. Percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan keselamatan kita, bahkan pengampunan dosa yang kita terima dalam hidup kita pun landasannya adalah iman kepada Yesus Kristus, kepada firman Tuhan, kepada pengorbanannya di kayu salib. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan memberikan kepada kita, pelan-pelan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap kerajaan memiliki jalannya sendiri. Kerajaan Tuhan juga memiliki jalannya sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui jalan-jalan kerajaan Tuhan itu. Bagaimana sesuatu bekerja di dalam kerajaan Allah. Kita perlu mengetahui itu. Sebab tanpa pengetahuan akan kebenaran, akan jalan-jalan Tuhan, bagaimana sesuatu bekerja di dalam kerajaan Allah, maka kita tidak bisa melihat apa yang kita harapkan itu terjadi. Kita perlu mengetahui jalan-jalannya Tuhan bekerja di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas jalan-jalan itu kita taruhkan iman kita dan kita berjalan di dalamnya. Markus 12 ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, itu planao. Artinya, to be out of the way. Lead aside from the right way. Jadi sesat, di dalam bahasa Yunani, itu adalah ketika kita keluar dari jalan, atau menyimpang, diarahkan, sehingga menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kerajaan Allah memiliki jalan-jalannya. Dan kita perlu mengerti itu. Nah, kata mengerti di sini, dikatakan kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti. Mengerti, dalam bahasa Yunani, itu eido, yang artinya to perceive, discern, discover, to see, to pay attention, observe, to inspect, examine. Memahami, membedakan, menemukan, melihat, memperhatikan, meneliti, mempelajari. Jadi, Yesus berkata, kamu sesat, kamu keluar dari jalan yang benar karena kamu tidak mengerti, tidak memahami, membedakan, melihat, memperhatikan, meneliti, mempelajari. Apa yang perlu dipelajari? Apa yang perlu diteliti? Apa yang perlu dipahami? Kata Yesus, kitab suci maupun kuasa Allah. Kita tidak bisa hanya memegang salah satu. Yesus berkata, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kuasa Allah tidak bisa dipisahkan dari kitab suci. Kitab suci tidak bisa dipisahkan dari kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja menurut perkataan Tuhan. Ketika langit dan bumi diciptakan, Allah berfirman. Maka kuasa Allah membuat apa yang Allah firmankan itu terjadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda penerang langit, maka benda-benda penerang langit jadi. Semua jadi karena firman Tuhan. Kitab suci, perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hanya memegang salah satu. Kita harus memegang kedua-duanya. Kita perlu mempelajari, menelitinya, memahaminya. Kalau kita belum memahami itu, pelajari lagi, teliti lagi sampai kita menemukannya. Sampai kita mendapati rahasianya. Sampai kita melihat manifestasinya. Kita tidak bisa mengesampingkan hanya karena, oh ini bekerja dalam hidup kita dan ini tidak. No, ukurannya bukan pengalaman pribadi. Ukurannya adalah apa yang Tuhan bilang.
Hanya karena sesuatu tidak terjadi kepada seseorang atau segelintir orang, lalu kita berkata, oh ini sudah tidak terjadi, ini sudah bukan zamannya lagi. Kita nggak bisa begitu. Yesus berkata, kita perlu memperhatikan kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau sesuatu belum terjadi, kita perlu menelitinya lagi, menelaahnya lagi, menemukannya, menggalinya, mencarinya, sampai iman yang sejati timbul di dalam hati kita. Dan apa yang Tuhan firmankan termanifestasi. Yesus Kristus tidak berubah. Dia masih tetap sama. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Kalau kemarin dia menyembuhkan, hari ini dia masih menyembuhkan. Kalau kemarin dia melindungi, hari ini dia masih melindungi. Kalau kemarin dia mengerjakan terobosan ekonomi, hari ini dia masih melakukan itu. Kita hanya perlu menemukan jalan-jalannya, menempuh jalan itu. Percayai jalan-jalan Tuhan dan tempuhlah itu. Sekali lagi, kitab suci dan kuasa Allah berjalan bersama-sama. Dia tidak bisa dipisahkan. Kita perlu membangun iman kita di atas dasar kerajaan, jalan-jalan kerajaan Allah itu. Mazmur 103 ayat yang ke-7 berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada orang Israel, Tuhan memperlihatkan perbuatannya. Tapi kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Apa yang terjadi? Orang Israel hanya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi Musa tahu jalan-jalan Tuhan. Bagaimana sebuah mukjizat terjadi. Contoh, ketika orang Israel ada di tepi Laut Merah, mereka terhimpit, terjebak, orang Mesir ada di belakang mengejar mereka, ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mereka tidak bisa lari kemana-mana, terhadang oleh Laut Merah. Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu, ulurkan tongkatmu, angkat tanganmu ke arah Laut Merah, maka laut itu akan terbelah. Orang Israel melihat laut terbelah, tapi Musa tahu jalan Tuhan untuk membuat mukjizat itu terjadi. Hal yang sama, kalau Anda mau melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup Anda juga perlu mencari jalan-jalannya Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan kita ada orang-orang, para pahlawan iman yang sudah berjalan di depan kita, yang sudah memanifestasikan kesaksian dari kuasa Allah dalam hidup mereka. Kita perlu melihat apa yang menjadi landasan iman mereka. Saya katakan tadi, jangan bersandar pada manusia. Tapi kalau kita melihat kepada pahlawan-pahlawan iman yang ada di depan kita, yang perlu kita perhatikan adalah apa yang menjadi dasar iman mereka. Firman apa yang menjadi dasar iman mereka sehingga perbuatan-perbuatan ajaib terjadi. Itu yang kita perlu perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 6 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Jalan-jalan yang dahulu kala. Tanyakan, di manakah jalan yang baik? Jadi Anda ambil tempat di jalan-jalan itu artinya Anda bisa lihat. Ya, begini, mana jalan yang baik? Saya pernah menyampaikan bagaimana John G. Lake ketika suatu wabah terjadi dan
Dia membantu menguburkan orang-orang yang terkena wabah itu, bubonic plague. Orang-orang medis yang ada di sana waktu itu melihat John G. Lake bekerja. Dan mereka bingung, kenapa orang ini nggak ketularan? Padahal dia tidak secara khusus memakai perlindungan seperti yang dipakai orang-orang lain. Dan ketika mereka bertanya pada John G. Lake berkata, ambil air liur dari salah satu orang yang sudah meninggal itu, taruh di tangan saya. Ketika mereka mengambil itu, mereka memeriksa dulu, ada kuman-kuman yang masih hidup. Di bawah mikroskop dilihat. Kemudian diletakkan di tangan John G. Lake, diambil lagi, diperiksa lagi. Kuman-kuman yang tadi masih hidup itu sudah mati sekarang. Mati begitu bersentuhan dengan John G. Lake. Apa yang terjadi? John G. Lake berkata, itu terjadi karena hukum yang berlaku atas aku adalah hukum roh kehidupan. Bukan lagi hukum dosa dan hukum maut sebagaimana yang bekerja atas seluruh bumi, atas orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hukum roh kehidupan adalah dasar firman Tuhan yang dipercaya oleh John G. Lake. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pahami bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan yang diberikan Tuhan kepada kita ini adalah kerajaan yang bergerak dengan iman. Temukan jalan-jalan yang baik. Firman Tuhan berkata, tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala, manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi landasan iman kita? Apa yang menjadi landasan iman kita? Pelajari mereka yang sudah berjalan di depan kita. Apa yang menjadi landasan iman mereka? Pegang itu. Pelajari, pegang, tempuhlah itu. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Pelajari, penuhi diri Anda, cari, temukan, sampai itu menjadi iman di dalam diri Anda. Get the word. Seek it. Study it. Get it inside you. Amsal pasal 4 ayat 20-23 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jaga hati kita. Dua hal untuk membangun iman yang sehat, yang berakar berdasar pada Kristus. Perhatikan apa yang Kristus katakan dan apa yang Kristus lakukan. Firman Allah, kuasa Allah. Yesus berkata dalam Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Amsal pasal 4, 20-23 tadi menunjukkan itu. Cara kamu mendengar. Jangan sambil lalu. Seperti 4 jenis tanah yang dibagikan oleh Yesus. Perhatikan cara kamu mendengar. Dan yang kedua, camkanlah apa yang kamu dengar. Jangan dengar sambil lalu. Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Pelajari itu, penuhi hatimu dengan itu. Dan yang kedua, perhatikan apa yang Anda dengar. Jangan dengar segala sesuatu yang membuat takut. Jangan dengar segala sesuatu yang membuat cemas. Jangan dengar segala sesuatu yang membuat engkau ragu. Hanya pegang firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas.
Karena itu, semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.